wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali kepada saya. Ya, tentunya adik-adik sudah kenal saya sebelumnya. Ya, namun dalam kesempatan kali ini saya sebagai pembina Pramuka SMA Negeri 1 Singosari yang nantinya akan selalu berada di tengah-tengah kalian, di mana dalam kegiatan kepramukaan nanti kalian akan selalu bertemu dengan saya. Adik-adik yang saya sayangi, izinkan pada kesempatan hari ini kalian akan mengikuti kegiatan Caraka 2020 selama kurang lebih 3 hari, mulai hari Sabtu sampai dengan hari Senin pagi. Nanti adik-adik akan mengikuti serangkaian kegiatan Caraka pada masa pandemi ini, ya. Tentunya akan sangat berbeda dengan Caraka-Caraka tahun yang lalu. Namun kami tetap akan menyelenggarakan Caraka ini dalam keadaan yang tetap tidak mengurangi nuansa kepramukaan. Adik-adik, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak adik-adik mengenal lebih dalam tentang apa sih penegak itu. Nah, untuk itu kami akan memberikan materi tentang kepenegaan, siapa dan bagaimanakah pramuka penegak itu. Nah, adik-adik, di dalam Permendikbud Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan, di mana kepramukaan adalah sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib, sehingga adik-adik nanti wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Namun adik-adik juga akan diberikan sebuah pilihan ekstrakurikuler kepramukaan ini, di mana adik-adik yang akan lebih mendalami tentang kepramukaan, adik-adik bisa memilih ekstrakurikuler pilihan, yaitu ambalan. Adik-adik, apa sih penegak itu? Penegak berasal dari kata tegak yang diberikan awalan pe, sehingga menjadi penegak, yang artinya di mana adalah penegak itu berdiri atau menjadi tegak atau yang menegakkan. Di mana dalam kegiatan kepenegaan ini adik-adik akan diberikan sebuah latihan-latihan berupa bakti dan persiapan pengabdian pada masyarakat, yaitu menerapkan hasil dari latihan-latihan yang diperoleh di gugus depannya itu untuk diterapkan di dalam masyarakat. Karena pada intinya penegak itu adalah seorang yang dituntut untuk kemandiriannya. Karena di sini peran pembina itu hanya 10%-nya saja, dan selebihnya akan diberikan kepada anggota penegak. Di mana anggota penegak ini akan mencari pengalamannya dari dirinya sendiri, oleh dirinya, dan untuk dirinya. Nah, adik-adik, maka di dalam sistem among kepenegaan itu, peran pembina ini hanya sebagai pemberi dorongan, motivasi, dan arahan. Sehingga sistem amongnya di penegak ini yaitu tuturi handayani. Walaupun ya di tengah-tengah anggota, seorang pembina ini juga menggerakkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota penegak tersebut. Tapi
perannya hanya sedikit, yaitu dibanding dengan waktu di penggalang. Nah, di samping itu peran pembina di sini adalah sebagai teladan, sebagai contoh. Nah, contoh tapi porsinya lebih sedikit. Dan intinya hanya ada pada tuturi handayani sistem amongnya. Adik-adik, kapan sih kita bisa menjadi seorang penegak? Nah, pada prinsipnya di dalam pramuka yang dipakai untuk tingkatan siaga, penggalang maupun penegak itu adalah usia yang pertama, di mana usia kalian ini menginjak remaja, yaitu 15 sampai 16 ya tahun kurang lebihnya. Jadi usia penegak adalah pada usia 16 tahun ke atas, 15 sampai 16 tahun ke atas. Jika sudah memenuhi syarat usia, maka adik-adik sudah bisa masuk ke kepramukaan penegak. Di samping itu, adik-adik juga bisa masuk ke penegak jika sudah memenuhi syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, SKU ditempuh jika nanti kakak adik-adik akan menjadi ya penegak bantara maupun laksana. Nah, di dalam kepenegaan itu ada 2 tingkatan, yaitu bantara dan laksana. Untuk bisa menjadi bantara atau laksana harus menempuh kecakapan umum SKU-nya, baik itu SKU tingkat bantara maupun SKU tingkat laksana, di mana nanti akan ditandai dengan adik-adik sudah menempuh SKU, maka ada semacam pelantikan pengukuhan sebagai tingkatan bantara atau laksana. Nah, bagaimana jika kita menjadi penegak? Maka syarat utama adik-adik harus menjadi tamu penegak terlebih dahulu. Nah, dalam acara-acara kayak ini adalah salah satu kegiatan untuk adik-adik itu menjadi tamu penegak sebelum adik-adik benar-benar menjadi anggota penegak. Nah, lamanya menjadi anggota atau tamu penegak itu minimal 3 bulan, di mana dalam waktu 3 bulan ini adik-adik diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan tersebut. Nah, anggota ambalan yang lainnya atau anggota penegak yang lainnya diberi kesempatan untuk mengenal lebih dalam dan menilai tamu ambalan atau tamu penegak tersebut. Layak tidak tamu penegak itu sudah bisa diterima atau tidak menjadi anggota penegak. Nah, setelah tamu penegak ini diterima menjadi calon penegak, maka dilaksanakanlah upacara secara sederhana, dan di situ ada sebuah ikrar janji yang akan diucapkan, yaitu ikrar janji Trisatya sebagai bukti kesungguhannya menjadi anggota penegak. Nah, adik-adik yang saya sayangi, penegak itu ada di mana sih? Sudah saya sampaikan tadi bahwa penegak itu berada di tingkat SMA. Jadi gugus depannya itu adalah gugus depan SMA. Nah, wadah pembinaannya dalam kepenegaan yaitu ambalan. Nah, ambalan inilah yang akan menggerakkan segala kegiatan, segala program kepramukaan di tingkat penegak. Hanya ada ambalanlah di penegak itu. Dan tidak ada di penggalang maupun di siaga itu ambalan, tetapi hanya di penegak yang ada ambalan. Nah, nanti jika adik-adik tertarik dengan
kepramukaan penegak, ya, adik-adik bisa masuk ke Dewan Ambalan, di mana Dewan Ambalan ini adalah sebagai pengurus, ya, dewan kerjanya, ya, di mana yang akan melaksanakan semua program-program kegiatan yang berada di SMA atau yang berada di pramuka penegak. Nah, Racana ini biasanya berada di perguruan tinggi, di mana Racana ini bisa diikuti oleh anggota yang sudah berusia 20 tahun ke atas. Nah, adik-adik, sekarang di penegak itu ada namanya kelompok kerja, di mana di dalam Dewan Ambalan dalam melaksanakan kegiatan itu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kerja di situ. Kalau di OSIS itu misalkan sekbid, ya. Kalau di pramuka penegak namanya kelompok kerja, di mana nanti akan masing-masing akan ditangani oleh bidang-bidang masing-masing. Misalkan kalau untuk mengikuti kegiatan atau kalau melaksanakan kegiatan itu biasanya dikelola oleh Giatop atau seksi Giat. Misalkan Tekspram, Litef, Litbang, kerohanian, dan lain sebagainya. Sangga kerja juga ada di dalam kepenegaan. Sangga kerja ini, ya, biasanya yang melaksanakan sebuah kegiatan. Jika di dalam kepenegaan itu banyak program-program kegiatan secara langsung, dan ini ditangani oleh sangga kerja, dan ketuanya dinamakan ketua sangga kerja. Selanjutnya adalah satuan karya. Satuan karya ini adalah merupakan peminatan di dalam kepramukaan penegak, ya. Ada 8 saka di dalam yang sudah diakui dan sudah eksis, gitu ya, bahwa kakak-kakak jika ingin mendalami sebuah keilmuan, pengembangan keilmuan dan sebuah bidang keilmuan, kakak-kakak bisa masuk ke dalam saka. Ada 8 saka yang nantinya bisa kakak pilih, yaitu yang pertama saka bahari, dan di sini adalah minat kelautan di bawah naungan TNI AL biasanya, ya. Yang berikutnya adalah saka bakti husada, minat pelayanan kesehatan. Jika adik-adik tertarik dengan kesehatan, tentang bidang kesehatan, adik-adik bisa masuk ke saka bakti husada. Yang ketiga yaitu saka bayangkara, minat hukum dan kemasyarakatan, biasanya di bawah naungan kepolisian. Yang berikutnya saka dirgantara, minat keangkasaan, biasanya di bawah naungan TNI AU. Yang berikutnya saka kencana, minat penyuluhan kependudukan, biasanya di BKKBN. Nah, berikutnya saka taruna bumi, minat di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Jika adik-adik nanti berminat untuk melanjutkan kuliah di bidang pertanian, bisa masuk saka taruna bumi ini dalam pendalaman ilmunya. Berikutnya adalah saka wana bakti, minat kehutanan. Nah, ini yang terakhir adalah saka wirakartika, minat kesatriaan darat, biasanya di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Ya, bagaimana cara membaca kompas di udara, di darat, dan lain sebagainya. Nah, saka ini sifatnya adalah tidak permanen, dalam arti kalian yang mempunyai gugus depan baru diizinkan untuk mengikuti saka, dan saka ini hanya berlaku 6 bulan. Setelah 6 bulan sudah menguasai ilmu keilmuannya tadi, ini wajib untuk kembali ke gugus depannya untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di saka tersebut. Nah, ini adalah saka-saka gambarnya, ya.
Hak dan kewajiban menjadi anggota penegak apa? Mentaati adat ambalan, menjadi penegak bantara dan laksana, dilaksanakan dengan upacara pelantikan. Itu hak kalian menjadi penegak bantara, dengan catatan tadi harus bisa menempuh kecakapan umum terlebih dahulu. Nah, mengucapkan janji trisatya dengan sukarela dan berhak memakai tanda tingkatan. Nanti kalian setelah menempuh bantara dan laksana dan sudah dikukuhkan di dalam upacara pelantikan, maka kakak akan diberi semacam tanda tingkatan yang akan dipasang di atas pundak kalian, bantara dan laksana. Yang berikutnya, penegak bantara dan laksana diberi kesempatan untuk latihan di gugus depannya. Yang berikutnya, membuktikan diri kepada masyarakat dan membentuk kepribadian yang kuat. Karena intinya di dalam pramuka penegak itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nanti kalian dituntut untuk bisa mengembangkan diri di dalam masyarakat, ya, mengabdikan diri di dalam masyarakat. Tidak lagi harus mencari ilmu kepramukaan di dalam gugus depan saja, tetapi harus keluar dari gugus depan. Nah, oke kakak-kakak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu secara offline. Mudah-mudahan pada masa pandemi ini kakak-kakak ya bisa bertahan untuk selalu menahan emosinya, bisa menjalankan segala aktivitasnya dengan normal, ya, dengan tentunya dengan protokol kesehatan. Dan saya mengharapkan dengan berakhir bisa secepatnya kondisi pandemi ini bisa berakhir, ya, dan kita akan berjumpa di gugus depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.